Pak Ujang tok. Mana yang lain? Oh, belum datang. Gitu ya. Untuk bersedia menjadi calon security di sini, yang paling pertama diingat bahwa ini kita belum ada nih siapa nanti yang akan diutamakan menjadi security atau nanti yang akan menjadi cadangan. Kan dari ada 5 nih, pastinya kan yang diterima cuma 3, yang diterima cuma 3. Kita belum tahu, nanti tahunya setelah nanti hasil rembukan berenam. Kita berembuk, semua orang nanti sudah kita tanya, nanti hasilnya kita putuskan berenam, maka itulah yang akan diambil 3 orang. Sisanya mungkin menunggu giliran kalau yang 3 orang itu ternyata bermasalah gitu ya. Itu Pak Ujang. Itu ya. Mungkin itu Pak Ujang. Jadi mungkin monggo Pak, ini beliau nih ketua komplek. Komplek Pak ini. Orang sini kalau ini. Orang sini. Itu Pak, monggo silakan. Ya, terima kasih. Makasih Pak Ujang. Iya, Salam kenal sama-sama. Pak. Saya Rifan. Ini Pak Rahmat Pak Ujang. Pak Ujang Jaing ya Pak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu umur berapa tahun Pak? 59 Pak. Oh 59 Pak, 59. Kelahiran tahun 63. Oh 63. Pak ya. Fotokopinya ada tadi, KTP kan? Oh iya Pak. Sudah belum kirim ya. Terus saya kirimin Pak. 59 ya Pak ya. Sehari-hari Pak Ujang aktivitasnya atau ada pekerjaan yang tetap mungkin? Saya kalau pekerjaan tetap nggak ada Pak, cuman memang kita buruh harian lepas Pak. Lepas. Iya. Harian lepas nggak kalian kayak ini pemborong nggak ikut gitu Pak ya? Ngikut kalau pemborong rumah ini belum Pak, kalau di kampung-kampung atau di Iya. rumah saya sering megang borongan juga Pak. Oh berarti sehari-hari full ya Pak ya? Ya nggak tentu juga Pak, namanya Nggak juga tentu. nah, kemarin aja 6 bulan Pak nganggur. Iya, 6 bulan nganggur. Nah itu kalau ini dari saya juga anggota grup ya, main ditawarkan sama Pak RT di grup yang tertarik untuk bergabung dengan kita, nih kan kita. Beliau Saya sama kebetulan udah keluar, nggak ada di grup dia. Oh, udah nggak ada. Nggak ada ya. Nah, Kalau motivasinya masuk menjadi security di kita apa Pak? maksudnya gimana Pak? Yang mendorong Bapak, saya pengen jadi security di situ. Jadi Saya itu gini, Pak. gini gitu. Ya satu memang kita kan kalau namanya di Bauran udah hampir nggak layak Pak, udah usia ya Pak ya. Usia. Kan gitu. Nah, makanya saya dari awal ini mulai fondasi saya ngomong sama Pak RT, tolong saya security-nya itu aja Pak. Oh, Jadi padahal security itu biasanya kalau dapat shift malam berarti nggak tidur dulu Pak, siang kerja, malam kerja gitu Bapak siap alhamdulillah Pak, kalau bicara begadang ya alhamdulillah saya. Oh, gitu. Iya, kan kalau begadang. Tapi dengan catatan nomor gitu ya Pak Iya. ya, kan harus manage juga. Kalau Putra, pemaaf bahasa Jawa saya. Kalau Putra udah mentas semua Pak ya udah. Yang pertama perempuan Pak sudah berumah tangga. Nah yang kedua ini laki-laki belum Pak. Oh, belum ya masih ada satu masih. ya. Oke, berarti masih liburan. Ada aktivitas siang itu ya bekerja di bangunan Iya. Pak ya. Kalau nanti Kalau lagi ada kalau yang pas nyuruh, dapat jatah misalnya Pak, pas dapat jatah siang terus gimana Pak itu Pak? Menjalankan tugas begitu. Pak nggak disambi gitu Pak ya nanti ya? Iya, kecuali kita lagi nggak tugas, ada yang nyuruh 1 hari atau minta tolong ya itu bisa kita bantu Pak. Oh gitu ya. Kan gitu. Oke, yang penting Bapak udah nganu ya. Kalau saya kerja, kok andaikan nanti bentrok dengan piket misalkan itu sudah terpikirkan juga. Gitu. Iya, kita harus kita patuhi Pak dengan tugas kita Pak. Oh gitu. Gitu. Nggak Masih bisa dikomplain kita Pak abaikan. sama yang punya rumah Pak. Iya. Bapak kok tugas gitu kan? Iya. Kalau kita dalam tugas ya kita harus Oke aturan, oke Pak. oke ya, tapi ya Bismillah Pak ya. Jadi catatan di kita lah Pak ya, informasinya. Kemudian mohon maaf Pak, ini kan 59 ya Pak. Kalau saya 40 aja, 40 lebih kena hujan udah sakit Pak. Kamu kayak apa gitu Pak? Pernah? Iya, kalau namanya nongkrong di pos satpam hampir tiap hari Pak. Oh gitu ya. Jadi, Tugas- Kalau setahu Bapak tugasnya ngapain aja Pak? ya kita kan tugas Pak, kadang-kadang ada apa? Ada online nomor berapa kita kan dikasih tahu. Oke. Terus kalau ada yang datang kita harus tahu tujuannya apa dan siapa kan gitu Pak. Oke. Iya. Di Depok itu kan catatan kepolisiannya kan
permintaannya mentinggi Pak Suranto, Iya. Pak Bukni ada iklannya itu. Iya. Oke ya Pak ya, itu istri nggak keberatan tinggal malam Pak? Enggak Pak, maka dia Nanti nggak dibukain pintu loh Pak. Iya Pak ya. Loh ini kok malam nih. kalau di weekend itu kita pulang nonton kali. Biasanya kan kita cowok-cowok kalau nggak izin kok sering ninggalin malam. Kalau nyari duit ya enggak. Iya. Tapi nggak dibukain gitu. Iya. Pulang jam 8 dibikinin kopi itu. Iya. Ya mau sambil ngobrol santai Pak. Ya, Ngobrol santai Pak. ya. Nah, Mungkin bisa ngomong kalau nih Pak, kalau Bapak misalnya ini daftar security, kira-kira bayangan di Bapak itu kisaran penghasilan yang ingin diterima berapa? Maksudnya apa di sini apa di? Ya di sini. Gajinya. Gajinya, ya Bapak kan. Honor. Ya Berapa kalau kira-kira? biasanya segini ya Pak. Apa 10 juta? Ah. Apa 6 juta? Biasanya saya juga ngerti Pak ya, namanya di perumahan gitu Pak ya. Itu kadang-kadang paling sedikit 17 Pak. 17 juta. 17 juta Pak. Oh, 1.700.000. Misalnya gitu Pak. Ya, oke. Itu Saya nambahin dikit. Emang kamu Pak, jalan aja Pak santai aja Pak. sambil santai aja. Saya kan nanya. Saya makan bawah sambil Monggo, makan Pak. aja. Sambil Martabak boleh kan? Monggo. Iya. Sak wonten aja. Ayo, besok, ya. Ya. Iya, ini banyak. Iya, Itu aja. Tadi Agak spesifik dikit sih Pak ya Pak. Kalau Pak Ujang punya riwayat kesehatan nggak Pak? Sakit apa gitu Pak? Ya, udah seperti ini belum ada Pak. Belum ada Pak ya? Belum ada. Artinya nanti Kalau pegal-pegal ada Pak. belum ada yang ada. Saya biasanya kan ada darah tinggi atau apa gitu. Nggak ada Iya, ya Pak ya? saya, Pak. Ya takutnya apa kan itu ya. Itu yang pertama sih Pak. Kalau yang kedua itu over Bapak kalau lihat dari lingkungan kita nih Pak, yang kalau dari segi keamanannya kira-kira apa sih Pak yang harus diutamain dulu terkait dengan pengamanan di lingkungan kita, termasuk hubungannya dengan lingkungan sekitar ini Pak, dengan RT lah. dengan RT, dengan lingkungan sekitar kan pasti menurut Bapak yang harus diperhatiin apa sih sebenarnya? Kurang paham juga masuk gimana Pak? Maksudnya? Ini kan lingkungan kita baru nih Pak. Hmm. Kan di luar kan ada lingkungan yang sudah lama kan Hmm. sudah ada di sini. Hmm. Nah, yang menurut Bapak yang harus diperhatiin terkait dengan keamanan lingkungan kita nih apa sih sebenarnya, mungkin ada permasalahan apa yang mungkin harus diperhatiin terkait dengan keamanan kita di sini, Iya. atau misalnya di lingkungan sekitar kan ada apa Iya. mudahnya Ya, atau memang apa-apa sekarang ini gambarannya. yang kita perhatikan memang Pak. Ya, artinya zaman sekarang kan banyak tongkrong-tongkrongan Pak. Ah, iya, Pak. Itu kita harus perhatikan ya. Kita kan narkoba ini yang kita harus jaga benar gitu. Itu Pak ya. Itu yang harus kita perhatiin. Tangkang tongkrong ya kita sebagai security ya harus bertanggung jawab Pak. Iya. Nongkrong di sini ya kita ditolong lah di luar. Benar. Kan begitu Pak. Jadi kita harus menjaganya gitu Pak. Karena kita mengamankan lingkungan yang kita jaga gitu Pak. Oh iya benar itu Pak. Tapi kalau kan biasanya ada yang jagoan-jagoannya gitu, tapi nggak ada masalah kayak Pak. Nggak ada, Pak. Pak. Masih Nggak ada, aman, Pak. kira-kira gitu. Nah, itu aja sih Pak saya. Iya, oke, sudah kan ya. Ya, Pak RW mau nanya apa Pak dia? Monggo. Monggo Pak, kalau teman-teman dari RT mau menanyakan sesuatu yang kelewatan dari kita tadi. Sebelumnya ya, ini serius ya Pak? Iya. Biasanya nggak serius. Iya. Serius mau jadi security Pak ya? Oh, Serius serius. ini ya. Karena kan bukan buat Iya, buat kan sebentar gitu sebentar. Apa yang menurut Bapak untuk menjadi ini Pak, security supaya ya nanti ya kalau kondisi kadang-kadang hujan atau apa, kadang juga bikin nggak semangat juga itu. Nah itu apa yang harus Bosan gitu ya. Ya kita memang terus terang aja ya Pak RW. Dari awal juga saya udah ngomong terus sama RT. Dibuka, monggo. Saya minta cukup ini Pak RT. Karena satu, kedua saya kan kalau namanya di bangunan saya bilang tadi udah hampir nggak memungkinkan. Kan begitu. Makanya saya ambil alih ke security. Kalau memang diterima gitu ya Pak ya. Itu tujuan saya udah mantap, bulat. Ingin kalau memang diterima ya ingin mengabdi dengan sepenuh hati Pak dan bertanggung jawab. Ada lagi? misalnya diterima, konsekuensinya Bapak bahwa nanti kalau ada apa namanya kejadian itu gimana tanggung jawabnya? Ya begini Pak ya, kalau namanya kita jaga mah namanya konsekuensi itu kita harus bertanggung jawab Pak. Harus bertanggung jawab lah gitu kan. Itu aja sih.
Karena tadi yang saya bilang kita memang harus benar-benar memperhatikan keluar masuknya tamu, kita harus benar memperhatikan gitu. Pak apa punya BPJS Pak ya? Anggota BPJS atau 3 orang kan harus bisa kerjasama ya Pak ya? Betul. Nah menurut jenengan gimana itu nanti Pak kerjasama bagi waktu dengan 3 orang temannya itu? Jadi supaya begini, akhir gak enak-enakan. kerjasamanya gini Pak, jadi kita di dalam jaga ini kita harus bisa saling memboking Pak. Iya. Kadang-kadang kan ada temen nih yang ada acara mendadak atau gimana kan gitu Pak, atau sakit gitu kan, Iya. itu kan bisa di-booking digantikan Pak, Iya. gitu, itu aturannya Pak. Tapi siap ya Pak, walaupun ini dari sisi usia mungkin di antara pelamar ini Bapak yang paling senior ya. Ya. Nanti tetap akan ngomong dan misalnya ngalah gitu ya dengan Iya. anggota yang Oh, iya. lain. Kalau dapat jadwal ya tidak gara-gara umur gitu, tapi harus adil kan. Jadi kalau memang jaga kita harus adil Pak. Siap, Pak, ya. Kita mau siang malam itu kita harus siap. Siap ya. Gitu. Semua posisi sama. Sama. Nah sekarang saya boleh nanya lagi namain, jadi Boleh Pak. Pak Ujang, ini kan 5 Hmm. 5 yang mendaftar. Hmm. Menurut Pak Ujang, kalau disuruh pilih 3 orang Hmm. yang bisa kerjasama atau bisa bekerja sebagai security, misalnya Pak Ujang salah satunya, Hmm. 2 orang lagi siapa? Yang bisa sama nyantol sama Bapak. Iya, Pak Rahmat juga bisa. Nah, Pak Rahmat. Ya kalau boleh saya jujur ya, si Ruslan juga bisa. Oke, itu versinya Pak Ujang ya? Ah, Versinya Pak Ujang itu. iya itu kan tinggal tergantung di PT kan. Iya makanya, bukan tergantung saya, tergantungnya. Ya, gitu ya. Iya Pak. Ada lagi Pak, cukup? Ya, Pak. Jadi supaya kenapa? Kalau nggak ada batas waktu itu orang khawatir, wow, seenaknya gitu. Jadi entar juga nggak ada ini. Jadi kalau hasil kontrak ketika dia kurang baik gitu ya di dalam bekerja akan dievaluasi. Pasca evaluasi ini adalah proses menjalani masa kerja kontrak Pak. Kontrak. Nah, masa kerja kontrak nanti bisa dipertimbangkan nanti dalam tim, ini bisa setahun, bisa 2 tahun, ya Pak ya. Nanti kita coba dengan mempertimbangkan, tadi kan kita baru tahu juga umurnya 59 gitu kan. Yang lain nanti umurnya berapa, nanti kita kasih Pak keputusan kalau udah final gitu kan, siapa aja yang keterima, apakah nanti kita kontrak 2 tahun, 3 tahun. Nah, dengan catatan 3 bulan pertama kan evaluasi. Nah, setelah nanti oke, jalan. Nah, biasanya kalau sudah nyantol kan hanya masalah mekanisme perpanjangan aja Pak ya, perpanjangan saja. Dari sisi gaji memang betul tadi kita menggunakan kewajaran yang ada di sekitar saja Pak. Saya juga dulu pengurus di RT sebelumnya dekat Pak Rahmat di Kembang Beji. Memang kita pada waktu itu Pak, saya ceritakan ada 2 satpam itu keteteran Pak. Sabtu Minggu pasti nggak bisa libur. Maka ini kita kasih 3 sebenarnya. Harapannya lebih fleksibel gitu tahu. Nah sebenarnya range 1,5 sampai 1,7 pun tuh kita coba memberikan ini yang sudah lumayan biar sama-sama diberikan kinerja yang baik. Tapi nanti tetap kita evaluasi ya Pak ya, nanti kalau warga senang, saya yakin Pak nanti akan ada ya, tinjauan-tinjauan gitu kan, apa mungkin insentif atau apa dari Lagi di sini lumayan lah insentifnya nanti Pak. Lagi juga kan lumayan banyak kan? Iya. 1 hari malam itu 2.000 libur Pak. Nah, Ya, lumayan kan Itu Pak. lumayan gitu. Kalau bertiga ya Pak ya, Benar. kan gitu. Kalau berdua mah penampung. Aturan Oh, kerjanya Pak. iya, Gitu. betul. Jadi On. 2 hari pagi, 1 hari malam, Benar. besok libur 2 hari Iya. gitu. Ya, itu yang penting. Mungkin melihat dari yang biasa dilihat, apakah cuma jaga aja di depan dan Iya. rumah tamu, atau ada tugas-tugas lain mungkin kan Pak Ujang mungkin perlu disampaikan tentang siapa tahu dengan ukuran honor sekian itu ada kewajiban yang belum diketahui kan. Bisa jadi. Boleh Pak, jadi memang kemarin kami inginnya sih teman-teman security ini bagi jadi bagian keluarga ya dengan perumahan. Tidak hanya di pintu Pak, yang namanya keluarga itu kayak Bapak punya rumah sendiri gitu kan, ditengok belakangnya gitu kan. Kita ada 28 kapling Pak. Jadi Bapak harus mulai mengenal nanti 28 ini seperti siapa saja orangnya. Jangan sampai salah orang masuk gitu kan. Nah, yang paling utama kita itu, kemudian anak-anak kita kecil banyak Pak. Anak kecil banyak, jadi nggak cuma jaga di depan, kemungkinan awasi juga anak-anak. Iya. Kalau mereka main sepedaan tuh nggak paling mikir gitu kan. Nah, ada Kecil memberikan, semua sih, iya. Pak. Nah, mulai Kecil. dipikirkan oh nanti kalau ada kendaraan masuk saya harus kasih apa karena banyak Betul, anak di situ. Beberapa malam saya itu karena belum ada security sering keluar Pak. Keluar
banyak yang ngaku pengantaran barang dan lain-lain. Terus mulai diberikan selektif. Apa yang harus saya tanyakan kalau dia ngaku seperti itu? Karena beberapa kita indikasikan yang ngantar barang, Pak. Nengok-nengok, melihat gitu kan. Maka itu sudah harus Mulai ngambil dipetakan, Pak. Betul. Gitu ya, Pak ya. Iya. Terus karena kita ini pinggir jalan besar, Pak, depan kita juga macet, ini belajar mengatur lalu lintas. Nah, lalu lintas mana tamu, mana mobil teman-teman Iya, ini iya. sudah hafal. Iya. Oh ini kalau sudah kok kelihatannya Pak Rahmat pulang ngajar gitu, udah inisiatif langsung dipanggil. Nah ini memang harapannya seperti itu. Jadi kita nggak ganggu yang luar ya, kita juga bisa membantu mengatur teman-teman yang di pojok macet itu juga kan, Pak. Iya. Dan saya. Iya. Ya, kita udah tahu lah. Jadi kalau ada yang mau keluar Iya, kita harus nyetop didorong sebelahnya atau untuk gimana buka. gitu. Enggak, maksudnya dari masuk nih mobil masuk, mobil keluar, kan berarti kita dorong pintunya sampai supaya nggak yang supirnya nggak harus turun begitu. Begitu juga ketika orang masuk ya kita yang bukain supaya dia juga nggak harus turun. Selama ini kan sebelum ada security kasihan orang dulu justru jadi macet kan misalnya. Maksud saya seperti itu. Iya, memang betul sih. Tugasnya bukan kita dijaga di situ aja, Pak. Keluar masuk kita harus buka pintu, tutup pintu. Memang seperti itu, Pak. Ini harus banyak gesit harus ini. Jam pas kita Jam lalu rame. lintas, anak-anak jam main. Pas kita lalu lintas, anak-anak pasti udah masuk. Nanti ganti acara. Nah, kemudian juga Pak yang informatif kalau ada kegiatan lingkungan. Karena Pak RT ada apa, lingkungan ada informasi apa, dibutuhkan ke kita gitu kan. Sehingga dimasukin ke grup lah. masukan jadi nah inilah kita manfaatnya mengambil yang dari RT, jadi kita nggak ketinggalan info. Kalau bahasanya Pak RT ya kemarin jangan ya Pak eksklusif ya gitu. Siapa kita usahakan. Jadi baru teman-teman security.